Pemirsa, kedatangan iShowSpeed yang merupakan konten kreator sekaligus YouTuber asal Amerika Serikat untuk pertama kalinya ke Indonesia rupanya mencuri perhatian publik. Bagaimana tidak, kedatangan YouTuber bernama asli Darren Jason Watkins Jr. selalu mendapat sambutan meriah dari para fansnya. Ya, YouTuber dengan 31 juta subscriber ini mengunjungi beberapa kota di Indonesia, diantaranya Jakarta, Bali, dan Yogyakarta. Dan saat tiba pertama kali di Jakarta, iShowSpeed yang menggunakan jersey Timnas Indonesia langsung mengunjungi kota tua dan berinteraksi dengan beberapa pengunjung. Usai puas mengelilingi kota Jakarta, iShowSpeed langsung terbang ke Bali dan Yogyakarta. Saat berada di Yogyakarta, iShowSpeed pun melakukan live streaming membagikan kegiatan yang dilakukan dirinya selama berada di kota Jogja. Di kota pelajar ini, iShowSpeed melakukan berbagai kegiatan, diantaranya naik delman serta mengunjungi Malioboro untuk berbelanja batik. I like that. Go. This one big. This is a shirt? How you put this on? Oh, it's pants. I know they have pants boutiques like this. Wait, we lagging out. We lagging out. We lagging out. Are we good? Kehadiran iShowSpeed di alun-alun kidul kota Jogja sambil melakukan live streaming rupanya membuat para fans iShowSpeed membludak hingga membuat ricuh yang menyebabkan sejumlah pedagang mengalami kerugian lantaran dagangan mereka rusak. Prihatin dengan apa yang dialami para pedagang, Reza Arab pun berinisiatif untuk mengganti kerugian sejumlah pedagang. Kemarin di Pasar Baru yang pas momen masuk toko kain, ada beberapa kain-kain keinjak dan menekuin hancur. Ada orang jualan belt hancur dagangannya, sama ada motor Scoopy jatuh diinjek-injek gua angkat. Kalau ada yang bisa reach mereka siapapun, tolong ya, gua mau ganti kerugiannya. Reza Arab merasa bertanggung jawab lantaran dirinya lah yang membawa iShowSpeed ke sana. I was. Di sisi lain, netizen dibuat heboh lantaran ulah Atta Halilintar yang dituding mencuri ide konsep iShowSpeed. Lantaran belum lama ini, Atta yang juga mengunjungi kota Jogja, Atta juga melakukan live streaming seperti yang dilakukan iShowSpeed. Sontak saja media sosial Atta dibanjiri hujatan netizen. Jogja ini terkenal dengan kotanya yang kaya akan budaya dan juga makanannya yang enak-enak. Jadi buat teman-teman kalau yang mau jalan-jalan itu bagus Jogja. Guys, aku udah beli ini. Tapi terus terang guys, aku ini nggak jago ngelas. Jadi abis ini nanti aku mau kembali ke Jogja. Nanti takut salah ngomong. Thank you. Sayangnya, jumlah penonton live streaming Atta kalah jauh dengan iShowSpeed yang saat melakukan live streaming ditonton hingga 9,6 juta, sementara Atta hanya ditonton 123.000. Meski mendapat hujatan, namun Atta seolah tak peduli. Sebaliknya, Atta justru berbahagia lantaran kepulangannya dari Jogja disambut hangat oleh istri dan kedua anaknya. Atta bahkan juga membawakan oleh-oleh untuk Amina, Azura, dan Aurel Hermansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak beli oleh-oleh nih. Ada brownies coklat, ada bapia kukus, ada ini, ada pupuk. Oh ya pengen. Kau udah pernah ke Jogja belum? Udah. Ini oleh-olehnya dari Jogja. Ada mochi juga loh tuh. Thank you, Papa. Sama-sama sayang. Nih. Wow. Satu lagi dari mana sih? Ganti baju loh, baru pulang. Papa beli baju juga loh. Tuh yang kecil.
kembaran lo tuh. Ini buat kakak, ini buat adek. Mama beli daster. Itu diapain sekarang? Oh, disewi-sewi ayamnya. Oh, bener, pakai ayam. Saya aja kadang pulang kemarin dari luar kota gitu ya, datang nyambut depan pintu, nyuapin makanan, terus ayamnya disuir-suir sama dia. Terus udah tahu gitu pakai kuah gitu, ini siapa yang ngajarin gitu. Kadang-kadang ngerasa oh cepet banget ya. Mungkin dulu kita lihat masih bayi, nggak nyadar sekarang dia udah beranjak semakin besar gitu ya. Seneng lah, suatu penghibur buat saya pribadi gitu. Ya, ataupun bahagia melihat perkembangan Aminah yang semakin hari makin pintar dan lucu. Apalagi Aminah kini sudah pandai menari. Bahkan demi menyalurkan bakat menari dan dancing, Aminah rupanya kini tengah les dancing. Dan beberapa waktu lalu, Aminah pun tampil menari di acara sekolahnya. Meski ini pertama kalinya Aminah menari di hadapan orang banyak, namun Aminah tak terlihat canggung. Sebaliknya, Aminah justru enjoy dan menikmati saat menari di atas panggung. Lantas, apa tanggapan Atta terkait perkembangan Aminah yang semakin pintar? Kemarin dia ternyata udah latihan seminggu sama teman-temannya, terus tiba-tiba udah bisa kayak gitu. Jadi aku bersyukur lah, alhamdulillah. Intinya dia ditontonin bapaknya seneng, merasa semangat kembali, dan kelihatan ekspresinya tuh udah bisa teriak gitu, papa gitu kan, teriak. Terus waktu naik ke panggungnya kelihatan nangisnya karena malu atau takut perdana. Kemudian juga masih 2 tahun, kita juga nggak tahu dia mau ada penampilan gitu ya. Kita doain aja semoga dia bisa belajar terus hal yang baik gitu. Terus ya sebagai orang tua kita bisa support, kita terus jadi support sistemnya dia. Gurunya, ada gurunya gitu. Semoga bisa terus berkembang. Ya kan dia sekolah, terus dia belajar juga di situ, dan keinginan mamanya juga. Jadi seneng lah pokoknya. Di sisi lain, Mutia Ayu, istri dari mendiang Glenn Fredly, kini tengah berjuang untuk masa depan Gewa Atlana Syamain Latwi Hamalo. Meski berat harus menjalani peran sebagai single parent, namun Mutia tetap harus semangat dan kembali berkarir demi kehidupan Gewa di masa depan Gewa. Mutia pun kini sudah aktif berkarir kembali dan dalam waktu dekat akan segera merilis single terbarunya. Puji Tuhan, maksudnya alhamdulillah sekarang ini udah berlalu lah ya gitu, tinggal happy, tinggal menjalankan hidup, terus ya udah jalanin sebaik mungkin gitu. Dan pastinya ketika aku nyanyi udah ngerasa better daripada sebelumnya, udah nggak ngerasa nangis kecuali momen-momen tertentu mungkin ya, kalau misalkan akunya lagi kangen, kalau misalkan akunya lagi merindu berat gitu loh. Jadi suka ngerasa terbawa suasana pada saat membawakan lagu Glenn, apalagi yang duet gitu. Ya, 4 tahun sudah Mutia menjalani perannya sebagai ibu tunggal. Hal ini tentu menjadi beban tersendiri bagi Mutia, apalagi banyak memori-memori manis tentang Glenn dalam ingatannya. Bahkan Mutia kerap menangis jika teringat mendiang suaminya, apalagi saat menyanyikan lagu-lagu Glenn. Namun kini, Mutia sudah bisa berusaha ikhlas dan menyimpan kenangan dalam memori hatinya. Lantas benarkah Gewa jadi penghibur Mutia saat dirinya tengah merasa terpuruk? Meskipun memang berdoa di mana aja kita bisa ya kan, disampaikan di mana aja bisa, tapi aku ngerasa bahwa ketika aku datang ke makamnya Glenn berasa lebih khusyuk aja gitu, lebih apalagi bawa Gewa pastinya. Dan aku kayak Gewa luar biasa sih, anaknya nggak rewel ya kalau misalkan ditinggalin sama aku kerja kemanapun. Alhamdulillah banget Gewa jadi anak yang berpengertian terhadap orang tuanya, apalagi aku single parent kan gitu. Jadi ya bersyukur banget aku punya Gewa gitu, penyemangat aku, satu-satunya yang kalau misalkan datang ke rumah aku capek, peluk Gewa udah hilang capeknya, udah langsung happy lagi gitu.
Kehadiran Gewa memang menjadi pelipur lara bagi Mutia. Meski usia Gewa masih 4 tahun, namun Gewa rupanya tumbuh menjadi anak yang pintar dan mandiri serta membanggakan. Bahkan di usianya yang masih balita, Gewa sudah menuruni bakat seni dari dirinya dan juga almarhum papanya. Bahkan dalam waktu dekat, Gewa akan merilis single. Lantas benarkah Gewa akan menjadi penerus papanya sebagai penyanyi? Benarkah Gewa kini tengah gemar bermain piano? Gewa nanti bakalan ngeluarin single loh. Ya, jadi dia bakalan nyanyi lagu pertamanya, perdana. Pastinya aku happy karena memang Gewa tuh semakin besar, semakin pinter, semakin memperlihatkan jiwa seninya di dalam dirinya. Dia seneng banget main musik, piano salah satunya gitu kan. Terus juga nyanyi-nyanyi, kayak humming gitu loh. Meskipun ya kata-katanya belum terlalu jelas gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan apa yang masyarakat Indonesia inginkan terhadap Gewa sebagai kalau penerus ya terlalu berat rasanya gitu kan ya. Ya at least musiknya melekatlah di jiwanya gitu. Iya, kalau ngomongin Gewa pasti semuanya gemes ya karena makin pintar, aktif dan mulai menunjukkan bakat seninya seperti sang ayah Glenn Fredly. Sehat selalu untuk Mutia Ayu dan juga Gewa. Next, Malam Puncak Anugerah Komedi 4 Indonesia 2024 akan digelar besok, Kamis 26 September 2024. Dan seperti apa nih kesiapan dari Denny Cagur yang masuk ke dalam nominasi seniman komedian pria terfavorit bersaing dengan Parto, Surya Insomnia dan juga Andre Taulany. Bagaimana pula Andre Taulany menanggapi permohonan cerainya yang ditolak oleh pengadilan? Simak sesaat lagi. Pemirsa, saksikan terus Gospel setiap harinya Senin sampai Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dan Minggu Gospel Special Weekend pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI.